Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan program yang diberikan pada latihan penyelesaian kasus. Program 1 akan dijelaskan oleh Abdul Dimas, program 2 akan dijelaskan oleh Hildayanti Idrus, program ketiga dan 4 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Azhara Kusuma Ningtyas. Kami akan memulai penjelasan untuk program pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Dimas, kelas PTIKD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada program mata kuliah struktur data pada kasus pertama. Pada baris 1 dan 2 ini berfungsi untuk mendeklarasikan insult, iostrum, dan koniaha. Pada baris keempat ini digunakan untuk pendeklarasian namespace. Fungsi dari baris 6 ini adalah sebagai fungsi utama dalam program. Kemudian baris ke-8 ini merupakan tipe data, di mana tipe data itu adalah integer dan nama variabel masukkan bilangan ganjil. Di mana pada baris 8 ini terdapat array 2 dimensi, 3 baris 4 kolom. Kemudian pada baris ke-10 ini merupakan perulangan, kode perulangan, di mana perulangan itu dimulai dari perulangan 1 mulai dari variabel B sampai B lebih kecil dari 3. Nah, dalam setiap iterasi dapat menaikkan nilai variabel B sebanyak satu angka menggunakan perintah B++. Kemudian pada baris ke-11 ini berfungsi untuk perulangan. Nah, di mana perulangan itu dimulai dari K sampai dengan K lebih kecil dari 4, dan untuk menaikkan satu angka dapat kita menggunakan perintah angka ++. Pada baris ke-12 ini berfungsi untuk menampilkan bilangan ganjil yang terdapat dalam array B dan array K. Kemudian pada baris ke-13 ini adalah berfungsi untuk memasukkan data atau menginput data. Kemudian baris ke-15 ini adalah untuk menampilkan data. Nah, seperti ini. Ini bagian dari perulangan. Kemudian baris ke-18 ini berfungsi untuk melakukan perulangan mulai dari perulangan 1, di mana perulangan itu dimulai dari variabel B sampai dengan B lebih kecil dari 3, dan untuk menaikkan nilai variabel B sebanyak satu angka kita dapat menggunakan perintah B++. For in K sama dengan 0, K lebih kecil dari 4, K ++. Ini juga berfungsi untuk melakukan perulangan. Kemudian baris ke-20 ini cout masukkan bilangan ganjil. Ini berfungsi untuk menampilkan data atau menampilkan bilangan ganjil. Kemudian baris ke-22 ini berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam program. Seperti ini. Masukkan bilangan 3. Nah, untuk menaikkan satu angka pada bilangan ganjil, nah fungsi dari
pada baris ke-24 ini get adalah untuk mendapatkan satu karakter pada video. Nah, pada seperti ini deh. Seperti ini hasilnya. Baik, mungkin itulah yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hildayanti Idrus. Saya akan menjelaskan listing program kedua pada tugas struktur data. Baiklah, pada program ini kita mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi yang dimana pada array ini kita beri nama dengan array matriks. Matrik yang mempunyai jumlah baris sebanyak 4 dan jumlah kolom sebanyak 3, dan array matriks ini merupakan jenis tipe data bertipe data in. Seandainya array matriks kita deklarasikan atau inisialisasi, maka tampilan atau penulisannya akan seperti ini. Pada baris perintah ini kita mendeklarasikan variabel A dan variabel B yang dimana variabel ini merupakan tipe data in. Pada baris perintah ini, kita mendeklarasikan variabel A dan variabel B sebagai array matriks, di mana A sebagai jumlah baris yaitu 4 dan B sebagai jumlah kolom yaitu 3. Pada baris perintah ini, kita menggunakan tipe data cout, di mana pada baris perintah ini kita akan menampilkan array matriks yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Ini adalah array matriks yang telah kita deklarasikan tadi. Selanjutnya pada baris perintah bertipe data in, di mana kita akan mencari data yang ingin kita cari. Pada baris perintah ini dengan tipe data cout meminta atau memberikan kita perintah untuk memasukkan data yang ingin kita cari. Pada baris perintah bertipe data in ini, kita diminta untuk memasukkan data yang ingin kita cari yaitu 8. Pada program ini juga menggunakan percabangan if else yang memiliki 2 blok pilihan. Blok 1 atau blok pertama untuk pilihan bernilai benar dan blok kedua untuk pilihan yang kita masukkan bernilai salah. Ini adalah blok pilihan yang bernilai benar, dan ini adalah blok pilihan yang bernilai salah. Selanjutnya, pada baris perintah bertipe data cout ini, data akan dicari pada matriks A dan B dan memunculkan di mana posisi data tersebut pada matriks A dan matriks B. Jika data berhasil ditemukan, maka pada output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Kusmantias akan menjelaskan mengenai penjelasan pada program ketiga. Pada baris 1 itu adalah sebuah instruksi untuk memanggil input dan output, yaitu sin dan cout. Pada baris kedua, using namespace std semicolon, itu adalah instruksi untuk memanggil berkas, kelas, atau fungsi lain yang berkaitan dengan namespace std. Pada baris keempat, struk data buka kurung kurawal adalah sebuah struktur yang dimana struktur tersebut menyimpan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat pada baris ke-5 sampai ke-7. Pada baris ke-5, variabel nama bertipe data string, variabel harga bertipe data integer, dan variabel tanggal bertipe data string. Pada baris ke-9 yaitu pointer untuk menunjukkan elemen selanjutnya. Pointernya itu merupakan bagian dari struktur yang sebelumnya telah dibuat.
di mana nama strukturnya itu data pointer next semikolon. Pada baris ke-12 ini merupakan penginisialisasian single linked list. Baris ke-12 ini sama dengan baris ke-9 di mana merujuk pada pointer head, tile, core, new node, dan bantu. Pada baris ke-14 itu merupakan perintah untuk membuat atau memasukkan data baru pada variabel yang telah dideklarasikan. Pada baris ke-15 itu merupakan perintah untuk memasukkan data pertama ke dalam program, di mana data tersebut akan dimasukkan ke dalam struktur data atau struk data yang telah dideklarasikan pada baris keempat. Pada baris ke-16 itu perintah untuk memasukkan data pertama ke dalam variabel nama. Pada baris ke-17 untuk masukkan data pertama ke dalam variabel harga. Pada baris ke-18 perintah untuk memasukkan data pertama ke dalam variabel tanggal. Pada baris ke-19 itu adalah sebuah perintah agar mengosongkan data yang pada baris ke-20 adalah sebuah instruksi bahwa data yang dimasukkan awal merupakan data terakhir. Pada baris ke-21 itu adalah sebuah instruksi untuk menandakan akhir dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris ke-23 adalah sebuah instruksi perintah untuk menambahkan data. Pada baris ke-24 itu instruksi untuk menambahkan data baru ke dalam struk data yang sebelumnya telah dideklarasikan pada baris keempat. Sama dengan sebelumnya, sama yang pada baris ke-16 sampai baris ke-18. Itu sama dengan baris ke-25 sampai 27. Di mana kita memasukkan data ke dalam variabel nama, harga, dan tanggal. Pada baris ke-28 itu adalah instruksi untuk apabila kita selesai menambahkan data akan merujuk kepada data pertama yang telah diinputkan, artinya semuanya akan bergabung dengan data yang sebelumnya telah diinputkan. Pada baris ke-29 itu adalah sebuah instruksi perintah untuk memasukkan data baru, yaitu data nama, harga, dan tanggal. Pada baris ke-30 adalah sebuah instruksi yang menandakan akhir dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris ke-32 itu adalah perintah untuk mencetak data. Pada baris ke-33 itu instruksi menandakan bahwa akan ditampilkan data yang aktif atau data yang telah diinputkan sebelumnya. Pada baris ke-34 itu ketika data yang aktif tidak kosong, maka data akan ditampilkan sesuai perintah pada baris 35 sampai 37, yaitu data pada variabel nama, harga, dan tanggal. Pada baris ke-39 apabila data yang aktif telah ditampilkan, maka akan menuju ke perintah selanjutnya. Pada baris 40 dan 41 itu instruksi untuk menandakan akhir dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris ke-43 itu perintah untuk mencari nama.
pada baris ke-44 adalah instruksi di mana data akan menuju pointer bantu. Pada baris ke-45 di mana perintah untuk menampilkan data yang dicari. Pada baris 46 pendeklarasian variabel X dengan tipe string. Pada baris 47 perintah untuk memasukkan data yang ingin dicari. Pada baris 48 data yang dimasukkan untuk dicari akan dimasukkan ke dalam variabel X. Pada baris ke-49 pendeklarasian variabel ketemu dengan tipe data integer. Pada baris 51 di mana bantu tidak kosong. Pada baris 52 menandakan awal dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris 53 pada variabel 53 di mana bantu diarahkan ke dalam variabel nama untuk mencari data yang dicari. Pada baris 54 jika data yang dicari ada pada variabel nama. Pada baris 55 menandakan awal dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris 56 untuk menampilkan judul dari apa yang dimasukkan. Pada baris 57 menampilkan data yang terdapat pada variabel nama, data yang telah dicari variabel nama. Pada baris 58 untuk memberikan baris baru. Pada baris 59 di mana variabel ketemu sama dengan 1. Pada baris 60 menandakan akhir dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris 61 jika data yang dicari telah ditemukan akan merujuk pada perintah selanjutnya. Pada baris 62 menandakan akhir dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris 63 jika data yang dicari tidak ditemukan. Pada baris 64 menandakan awal dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris 65 menampilkan jika sesuai pada perintah 63 jika data yang dicari tidak ditemukan maka akan menampilkan sebuah kalimat data tidak ditemukan. Pada baris 66 dan 67 menandakan akhir dari blok atau tubuh fungsi. Pada baris 69 adalah perintah untuk mencari harga. Untuk perintahnya sendiri dari baris 70 sampai 93 itu sama dengan baris pada perintah 44 sampai 67 di mana bedanya data yang sebelumnya adalah untuk mencari data pada variabel nama. Untuk pada baris 69 sampai 93 itu untuk mencari data pada variabel harga. Pada baris 95 adalah di mana fungsi main akan mengembalikan nilai setelah selesai dieksekusi. Pada baris 96 menambahkan data bolu dengan nama bolu, harganya 1000 dan tanggalnya yaitu tanggal 1 bulan 12 2017. Pada baris 97 sampai 103 itu sama menambahkan data, nama, harga dan tanggal. Pada baris 154 perintah untuk mencetak data yang telah dimasukkan. Pada baris 106 untuk mencari nama yang dicari. Pada baris 107 untuk perintah untuk mencari harga yang dicari. Pada baris 109 adalah sebuah perintah untuk menandakan bahwa hasil keluaran dari fungsi main adalah 0 atau normal. Pada baris 110 adalah instruksi untuk menandakan akhir blok atau tubuh fungsi. Terima kasih, program selanjutnya akan dilanjutkan.
Saya Zara Kusumungkes akan menjelaskan source kode pada program keempat. Pada baris pertama, yaitu include IOStream, adalah sebuah instruksi pemanggilan input dan output, yaitu sin dan co. Pada baris kedua adalah using namespace std semicolon, adalah sebuah instruksi untuk memanggil berkas, kelas, atau fungsi lain yang berkaitan dengan namespace std. Main buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal adalah sebuah instruksi untuk mengembalikan nilai setelah selesai dieksekusi. Pada baris kelima, yaitu in, i, n, total bayar sama dengan 0, total sama dengan 0. Pada baris ini adalah sebuah instruksi untuk mendeklarasikan variabel n, variabel i, variabel total bayar, dan variabel total dengan tipe data integer. Pada baris ketujuh, yaitu struct barang buka kurung kurawal, ini adalah sebuah fungsi untuk mendeklarasikan banyak variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Jadi pada fungsi struct ini di dalamnya terdapat berbagai macam tipe data. Pada baris ke-8, in kode semicolon adalah sebuah instruksi untuk mendeklarasikan variabel kode bertipe data integer. Pada baris ke-9, char nama buka kurung 30 tutup kurung semikolon. Sebuah instruksi pendeklarasian variabel nama dengan pembatasan masukan data maksimal 30 karakter dan bertipe data char. Pada baris ke-10, yaitu int, jml, dan total semikolon. Mendeklarasikan variabel jml dan total bertipe data integer. Int harga adalah tipe pendeklarasian variabel harga dengan tipe data integer. Pada baris ke-12, yaitu tutup kurung bayar buka kurung 100 tutup kurung semikolon. Ini adalah pendeklarasian nama objek, di mana nama objek ini nanti dipakai untuk sebagai perwakilan dari struct, fungsi struct. Pada baris ke-14, yaitu cout, masukkan nama barang. Ini adalah sebuah instruksi untuk memasukkan data, di mana data yang telah dimasukkan akan dimasukkan pada variabel n, seperti dan menggunakan perintah pada baris ke-15, yaitu sin n semikolon. Ini artinya setelah kita menginputkan data tersebut akan disimpan ke dalam variabel n. Pada baris ke-17, yaitu for buka kurung i sama dengan 0 semikolon, i lebih kecil dari n semikolon, i plus tutup kurung buka kurung kurawal. Jadi maksud dari baris ini adalah sebuah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah dengan menginisialisasikan variabel i dengan nilai 0. Itu berarti masukan datanya dimulai dari 0, dan jika i lebih kecil dari n, lebih kecil dari masukan datanya, maka data tersebut akan berulang pada perintah i++. Pada baris ke-18 adalah sebuah perintah untuk menampilkan kalimat sebagai tanda atau perintah masukkan data. Jadi mungkin ini sama dengan seperti judul, ya, bisa seperti itu. Ini kenapa di sini i
plus 1 itu karena masukkan datanya bisa lebih dari 1. Pada baris ke-19 itu sama seperti baris ke-18, itu sebuah perintah memasukkan data di mana data nanti akan dimasukkan pada variabel kode yang terdapat di dalam fungsi struct yang dideklarasikan oleh objek bayar dalam kurung 100. Pada baris ke-21 adalah perintah untuk memasukkan data yang nanti data tersebut akan disimpan pada variabel nama yang terdapat pada fungsi barang yang dideklarasikan dengan nama objek bayar dalam kurung 100. Baris ke-23, 23 sampai 26 pun sama, yaitu dideklarasikan dengan variabel yang terdapat pada struk barang dan yang diwakilkan oleh nama objek bayar dalam kurung 100. Pada variabel 27 ini adalah sebuah instruksi rumus untuk menampilkan total dari barang-barang yang telah dimasukkan datanya. Jadi rumusnya itu data atau nilai yang ada pada variabel harga akan dikali dengan data atau nilai yang ada pada variabel jumlah. Pada baris ke-8 di mana total bayar sama dengan total bayar ditambah bayar I titik total semikolon ini diambil pada variabel, jadi nilai pada variabel total bayar ini akan diambil dari variabel total di mana tadi sudah dijumlahkan dikalikan harga dan jumlah barang yang telah dimasukkan datanya. Pada baris ke-31 ini adalah sebuah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah sama dengan seperti fungsi pada baris ke-17. Jadi pada baris ke-32 ini adalah menampilkan sama seperti pada baris 18, menampilkan seperti kalimat atau judul seperti itu, yang dimana bisa dilakukan, yang dimana bisa ditampilkan lebih dari satu kali jikalau kita memasukkan datanya lebih dari sekali. Tampilan datanya akan ditampilkan sesuai dengan data yang dimasukkan. Pada baris ke-33 itu menampilkan kode pada barang yang telah diinputkan sebelumnya, yang telah diinputkan pada baris ke-9. Pada baris ke-34 menampilkan nama dari barang yang telah diinputkan pada baris ke-21. Pada baris ke-35 di mana menampilkan harga dari barang yang telah diinputkan pada baris ke-23. Pada baris ke-36 menampilkan jumlah barang yang telah diinputkan pada baris ke-25. Pada baris ke-37 ini adalah menampilkan total yang sebelumnya telah dikalikan pada baris ke-27. Nah, di sini baris ke-38, saya lupa menjelaskan pada baris ke-29. Jadi pada baris ke-29 dan baris ke-38 ini adalah instruksi untuk menandakan akhir blok atau tubuh fungsi.
Pada baris ke-40 yaitu cout bla 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 bla, ini untuk menampilkan, mungkin hanya untuk mempercantik mempercantik program yang telah dibuat saat dijalankan. Pada baris ke-41 yaitu CO untuk menampilkan total pembayaran yang telah dilakukan pada barang-barang yang telah diinputkan. Jadi ini total harga yang harus dibayar untuk barang-barang yang telah diinputkan. Pada baris ke-43 yaitu return 0 semikolon adalah sebuah instruksi untuk menandakan bahwa hasil keluaran dari fungsi main buka kurung tutup kurung adalah 0 atau normal. Pada baris ke-44 yaitu tutup kurung kurawal, instruksi untuk menandakan akhir blok atau tubuh fungsi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila pada penjelasan yang kami paparkan terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.